Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 8 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Usai adu argumen dan kalah personil, Satpol PP Pati kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Pati dengan membawa 30 personil. Langkah ini menindaklanjuti instruksi dari Bupati Pati Sudewo untuk melakukan penertiban. Kamis 6 Maret 2025, sebanyak 30 personel disiagakan di sekitar alun-alun Pati untuk melakukan penertiban PKL. Sebelumnya, alun-alun kota Kabupaten Pati sempat diduduki puluhan PKL yang nekat berjualan. Langkah ini diambil usai Kepala Satpol PP Pati Sugiono mendapat instruksi dari Bupati Pati Sudewo. Kepala Satpol PP Pati Sugiono menuturkan, penertiban tersebut dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan estetika ruang terbuka publik. Dari hasil penertiban didapati 2 penjual yang hendak menggelar lapak, namun berhasil digagalkan. Pihaknya menegaskan alun-alun Pati merupakan salah satu zona merah, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014. Pihaknya berharap para PKL dapat menaati peraturan tersebut. Tapi saya motor beliau terkait kegiatan ini, ketemu itu, beliau menyampaikan tertibkan. Jadi simpang 5 ini adalah pusat kota, estetikanya harus dijaga. Jadi perintah beliau tertibkan harus kita jalankan. Karena ini juga sesuai dengan peraturan daerah. Inilah zona merah, harus dijaga keindahan dan sehingga masyarakat publik ini bisa menikmati indahnya kota yang asri, yang bersih. Satpol PP pun turut menyita properti PKL ketika berjualan. Berdasarkan data di bulan Januari terdapat 25 barang yang disita, dan ketika Ramadan tercatat ada 4 barang sitaan milik pedagang kaki lima. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Menjelang musim mudik Lebaran tahun 2025, Jalan Nasional Solo Jogja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sepanjang 20 km mulai diperbaiki pada Kamis 6 Maret. Perbaikan yang rutin dilakukan ini dilakukan agar para pengguna jalan merasa aman dan nyaman saat melintasi jalan tersebut. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Jawa Tengah DIY mulai memperbaiki jalan berlubang yang ada di sepanjang Jalan Solo Jogja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perbaikan jalan ini dilakukan di sepanjang 20 km, mulai dari Simpang Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, hingga Kecamatan Prambanan, perbatasan Klaten dengan Sleman, Yogyakarta. Pengerjaan perbaikan jalan ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada H-7 mudik Lebaran. Perbaikan yang dilakukan meliputi pengerukan aspal yang rusak, kemudian ditambal kembali menggunakan aspal yang baru. Tujuannya untuk para pengguna jalan biar nyaman dan aman dan keselamatan gitu. Kebetulan ini mendekati Lebaran, sekalian kita maksimalkan untuk ke situ juga gitu. Nanti kita rencana sekitar 20-an kilo lebih. Panjang rusak dari Kartosuro sampai Prambanan. Perbaikan pada jalan nasional ini selain untuk menghadapi masa mudik Lebaran juga untuk memberikan rasa nyaman pada pengguna jalan saat melintas. Hal ini juga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang saat musim mudik Lebaran. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal. Gubernur selain meninjau kondisi pasar Boja, Gubernur juga memberikan bantuan pangan kepada masyarakat setempat. Dalam kunjungannya, Gubernur Ahmad Lutfi melihat langsung kondisi atap pasar yang bocor. Ia menegaskan pentingnya perbaikan pasar agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Gubernur juga melakukan kunjungan di Kecamatan Singorojo di Desa Kaliputih dan juga dirinya menyerahkan bantuan usaha bersama serta bantuan pangan kepada masyarakat.
Gubernur juga meninjau progres pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Ahmad Lutfi mengapresiasi capaian pembuatan KTP yang sudah mencapai 99% dan berharap program KIA dapat terus ditingkatkan. Baik rekan wartawan, saya sudah 2 kali ngecek beberapa pasar. Kemarin di kawasan Jepara, atau hari ini di Kamboja. Dari Bapoteng, belum ada kenaikan yang signifikan ya. Dan stok barang juga cukup. Seperti prinsip yang perlu revitalisasi pasar ini. Dan atapnya ini ada Pak Bupati, ada Bu Bupati sama Pak Wakil. Katanya sudah ada anggaran perubahan. Sampai juga dorong juga wilayah Boja pastinya lebih representatif untuk masyarakat kita kan ini. Ukuran nadi Boja yang paling sensitif di arah pasar ini. Itu aja, Mas. Saya tanya Bupati nah, ini yang punya wilayah. Karena yang punya kewenangan pasar itu mereka berdua. Selama kegiatan ini, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari dan Wakil Bupati turut mendampingi Gubernur dan mengadakan pertemuan tertutup di Kecamatan Singorojo. Usai pertemuan tertutup tersebut, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyampaikan bahwa hasil diskusi menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah kabupaten dan juga provinsi. Pak Gubernur melakukan kegiatan kunjungan kerja ini pada hari ini di Kabupaten Kendal. Banyak sekali manfaat-manfaat yang kami terima. Tentunya nanti ke depannya program-program yang dilaksanakan kabupaten itu harus linear dengan pemerintah provinsi, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Gubernur. Banyak sekali nanti bantuan-bantuan program-program baik dari pemerintah provinsi, kemudian diupayakan dimintakan dari APBN dan pemerintah pusat untuk Kabupaten Kendal tentunya. Ya, seperti untuk infrastruktur. Terus contohnya tadi kami kan melakukan kunjungan kerja di pasar, ya, di pasar itu juga alhamdulillah nanti akan dikomunikasikan kepada Pak Menteri Perdagangan. Apalagi Pak Menteri Perdagangan tadi disampaikan orang Kendal, nanti akan dipintakan dari anggaran Kementerian Perdagangan untuk revitalisasi pasar. Kemudian untuk infrastruktur juga, dan tadi sungai-sungai tadi Mas Beni juga, karena kami kemarin pas hari itu sebelumnya juga 3-4 hari yang lalu itu sudah beraudiensi dengan Pak Gub menyampaikan permasalahan banjir khususnya, karena banyak sekali sungai-sungai yang merupakan kewenangan provinsi, utamanya ini tadi Kali Bodri, terus kemudian Kali Buto. Sudah Mas Beni juga sudah menyampaikan usulan akan dilakukan galian sek khusus, dan alhamdulillah ya Pak Gubernur juga menyetujui, tentunya nanti akan membantu untuk pelaksanaan. Untuk efisiensi anggaran yang dikurangi di Kendal? Iya, masih kita. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, persiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 terus dikebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan di saat arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025, jalan sudah mulus kembali. Saat melihat perbaikan jalan provinsi di Jalan Raya Bebengan Boja Kabupaten Kendal pada Jumat pagi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, guna menyambut arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025, perbaikan jalan akan diselesaikan dalam waktu 15 hari. Ahmad Lutfi mengakui jika pemerintah provinsi tidak bisa membangun dari baru karena saat ini memerlukan kecepatan. Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dan sudah melaksanakan rapat dengan para bupati untuk sama-sama mendahulukan infrastruktur jalan. Kita punya komitmen ya untuk wilayah provinsi bahwa Jawa Tengah menjadi sentralnya kreativitasnya kita mudik, baik itu yang nasional maupun regional, maka secara tidak langsung kita harus menyiapkan sarana infrastruktur jalan. Jadi infrastruktur jalan sudah kita breakdown ke seluruh kabupaten kota, yang sifatnya provinsi nasional harus kita selesaikan dalam 15 hari. Contoh misalnya, kita tidak bisa membangun dari baru karena ini harus perlu kecepatan. Kalau lubang itu kita tutup,
Kalau retak kita bongkar. Jadi untuk apa? Untuk mempercepat dalam rangka menyambut arus mudik dan balik, itu satu. Kemudian yang kedua, kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah kota kabupaten. Kemarin kita sudah rapat dengan para bupati untuk sama-sama bahwa infrastruktur kita dahulukan beberapa jalan. Sehingga nanti seluruh Jawa Tengah tidak ada lagi jalan yang bolong-bolong. Makanya Pak PU ini muter terus. Hari ini sudah ngitung untuk bocah 52 lubang, hitung satu-satu. Terus muter sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka operasi kemanusiaan mudik lebaran, kita jamin masyarakat yang datang ke wilayah kita akan nyaman, masyarakat yang Sonjowargo muter-muter di kabupaten kota juga tidak ada yang sifatnya nanti menimbulkan suatu kecelakaan. Oke? Pekerjaan jalan dilakukan dengan tambal sulam, di mana jalan yang bergelombang dikepras dan ditambal dengan aspal. Kondisi jalan yang rusak selain banyak kendaraan berat yang melintas, juga curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, ruas jalan di jalur Pantura Kabupaten Kudus mengalami kerusakan di sejumlah titik. Untuk meminimalisir angka kecelakaan pada arus mudik 2025, proses perbaikan jalan terus dikebut dan ditargetkan rampung H-7 Lebaran. Kerusakan jalan di Kabupaten Kudus meliputi sejumlah ruas jalan, baik status jalan kabupaten hingga ruas jalan nasional. Kerusakan jalan tersebut akibat tergerus hujan serta kendaraan bertonnase berat yang melintas. Tak jarang pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengungkapkan, hingga kini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR masih berupaya melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan. Ada sekitar 2.500 titik jalan rusak di Kabupaten Kudus, di mana 1.500 sudah dalam penanganan. Sedangkan untuk 1.000 titik, ruas jalan rusak lainnya ditargetkan rampung pada H-7 Lebaran. Penambalan jalan rusak di Kudus akan terus dikebut bersinergi dengan Pemprov Jateng dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan program Pemprov Jateng jalur mudik tanpa lubang. Dan ini yang penting kita penanganan cepat dulu, biar tidak
terjadi kecelakaan atau tidak kenyamanan para pengguna jalan. Dan ini alhamdulillah dari teman PUPR sudah perbaiki, kurang lebih ada 1.500 titik, kurang 1.000, moga-moga sebelum H-7 sudah selesai kan. Ya gini, ada kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Kudus, yaitu jalan provinsi maupun jalan nasional. Kita nanti sinergi dan kita selalu berkoordinasi. Nanti kalau memang itu yang lubang atau rusak itu jalan provinsi kabupaten atau jalan nasional, kita nanti komunikasi ya, secepatnya. Tapi nanti dari teman-teman PUPR kalau memang itu agak lama, mohon izin untuk kita tangani dulu sementara ya, biar tidak terjadi kecelakaan. Diharapkan dengan kondisi jalan yang baik nantinya dapat minimalisir angka kecelakaan pada mudik Lebaran. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub masih belum memberikan kejelasan soal mudik gratis jalur laut hingga pekan pertama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat di luar Pulau Jawa untuk mengeluarkan uang pribadi sebagai biaya mudik Lebaran 2025 menggunakan kapal laut. Kepala Bidang atau Kabid Akutan Dishub Jawa Tengah, Heri B.S. Wibowo mengatakan mudik gratis yang merupakan program tahunan Kemenhub menggunakan kapal laut nampaknya untuk tahun ini terancam ditiadakan. Hal ini disampaikan oleh Heri saat ditemui di kantornya pada Jumat 7 Maret 2025. Pihaknya belum bisa memastikan mengenai kejelasan mudik gratis jalur laut akan kembali dilaksanakan atau tidak, lantaran belum ada kejelasan dari Kemenhub mengenai hal itu. Namun, berdasarkan komunikasi sementara, pihaknya memprediksi mudik gratis dengan kapal oleh Kemenhub ditiadakan karena keterbatasan anggaran di pemerintah pusat. Untuk itu, Heri menghimbau kepada masyarakat untuk menyiapkan biaya keperluan mudik menggunakan kapal. Hal ini untuk mengantisipasi jika Kemenhub benar-benar tak memfasilitasi mudik gratis dengan kapal. Jadi untuk yang kapal, mohon maaf, informasinya karena itu biasanya kapal itu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Sampai sekarang belum ada rilis dari Kementerian Perhubungan untuk tahun ini mudik atau baliknya dengan menggunakan kapal. Kok sepertinya tidak ada. Hasil komunikasi dengan pusat karena apa Pak? Sangat mungkin karena kebijakan yang penghematan kemarin. Tapi sedang diusahakan diadakan lagi karena itu memang diperlukan ya. Terutama yang sepeda motornya kan. Dampaknya sendiri kalau tidak ada Pak untuk kapal sendiri gimana? Kan itu biasanya dari Kalimantan ke sini kan? Ya itu. Ya ini kita belum tahu dampaknya. Paling tidak berarti ya masyarakatnya yang membutuhkan itu akan mengeluarkan biaya sendiri kan otomatis. Intinya gitu. Heri memprediksi akan ada peningkatan jumlah pemudik yang masuk di Jawa Tengah sebanyak 4,65%. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, untuk memastikan kenyamanan penumpang saat Lebaran dan arus mudik 2025, PT KAI Daob 4 Semarang menyiapkan 33 kereta reguler dan kereta tambahan. PT KAI juga telah meningkatkan pelayanan demi kenyamanan penumpang. Jelang Lebaran dan arus mudik 2025, PT Kereta Api Daob 4 Semarang telah menyiapkan sejumlah pelayanan demi kenyamanan penumpang. Humas PT KAI Daob 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan bahwa untuk pengangkutan Lebaran PT KAI telah menetapkan masa Lebaran pada 25 Maret hingga 4 April. PT KAI Daob 4 Semarang telah menyiapkan 33 kereta reguler dan kereta tambahan serta pelayanan yang menarik demi kenyamanan penumpang. Baik, jadi untuk masa angkutan Lebaran 2025 ini sudah ditetapkan dari mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April 2025 atau selama 22 hari. Jadi KAI Daob 4 Semarang menyiapkan 33 kereta api reguler keberangkatan dari stasiun di wilayah Daob 4 Semarang, dan juga ada nanti selama angkutan Lebaran itu perjalanan kereta api tambahan yang melintas khusus untuk yang wilayah Semarang ke arah timur, ke arah Surabaya Sarpuri, ada kereta api Sembrani Lebaran, kereta api Kertajaya Lebaran.
Terus untuk kapasitas tempat duduknya sendiri per hari kita siapkan sekitar 17.184 tempat duduk. Sampai saat ini masih tersedia Pak ya untuk tiketnya Pak ya? Jadi untuk data tiket ada tingkat okupansi ya, tingkat keserapan tiket dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 April itu masih cukup banyak tersedia. Ini mulai ada peningkatan pada masa arus balik. Dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 itu kereta api dengan tujuan seperti ke Jakarta, Bandung, Surabaya itu okupasinya sudah mulai meningkat di atas 95%. Pranoto menambahkan untuk jalur kereta api melalui Purwodadi, kecepatannya akan dikurangi karena masih dalam perbaikan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menyebut kehadiran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih dapat menghapus tengkulak dan rentenir yang menjadi sumber kemiskinan masyarakat desa. Hal itu menurutnya mampu membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 7 Maret guna membahas keberlanjutan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar usai menemui Presiden, Menkop Budi Ari mengatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa nantinya akan memangkas rantai distribusi barang sehingga bisa menghapuskan potensi permainan harga. Menurutnya, Kopdes atau koperasi desa tersebut mampu mematikan kegiatan tengkulak dan rentenir yang sering menjadi penyebab kemiskinan masyarakat desa di tengah hasil panen pertanian yang melimpah. Dengan adanya koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menteri Budi Ari menambahkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih memerlukan anggaran hingga 5 miliar rupiah untuk satu desa yang bersumber dari dana desa. Skema keuangan diperuntukkan bagi pembelian 2 truk mobilisasi barang serta pendirian 6 outlet, yakni gudang, ruang pendingin, kantor koperasi, kemudian koperasi, apotek desa, klinik desa, dan unit simpan pinjam. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara terkait pelaksanaan retret kepala daerah di tengah efisiensi anggaran. Mendagri Tito menyebut bahwa pelaksanaan retret itu menghabiskan anggaran 13 miliar rupiah untuk menyelamatkan APBD sebesar 1.300 triliun. Koperasi yang merah putih, ataukah hal-hal yang lain menyangkut mengenai masalah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara terkait pelaksanaan retret kepala daerah yang dinilai publik sebagai kegiatan pemborosan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Jumat 8 Maret, Mendagri menegaskan bahwa retret yang berlangsung pada 21 hingga 28 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah itu menghabiskan anggaran 13 miliar rupiah untuk mengamankan dana 1.300 triliun rupiah. Clue yang paling utama, menginvestasikan 13 miliar untuk mengamankan 1.300 triliun. APBD itu 1.300 triliun loh. Kalau nggak efisien, kasihan rakyat. Apalah uang 13 miliar besar, tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan 13.369 triliun APBD. Itu tugas Kemendagri. Mantan Kapolri itu menambahkan efisiensi juga sudah dilakukan dalam pelaksanaan retret, yakni dari yang seharusnya dilaksanakan selama 14 hari, dipangkas menjadi 7 hari. Retret tersebut menurutnya juga krusial untuk dilakukan guna membekali kepemimpinan kepada para kepala daerah dalam 5 tahun ke depan. Mengingat dari 503 yang dilantik, 103 diantaranya belum pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Pemerintah Provinsi Bali bersama pengelola Bali Turtle Island Development memastikan tidak ada lagi pelampung yang membatasi akses bagi nelayan kecil di Desa Serangan untuk melintas di area proyek Marina Internasional Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali. Pengelola Kura-Kura Bali juga memasang papan peringatan dan pelampung suar untuk memitigasi resiko di area rekonstruksi sekaligus memastikan keamanan kerja di area proyek. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan memastikan tidak ada lagi pembatas ataupun pelampung di kawasan proyek infrastruktur Marina Internasional Kawasan Ekonomi Khusus KEK Kura-Kura Bali. Pembongkaran pelampung dilakukan karena membatasi akses nelayan maupun masyarakat Desa Serangan ke kawasan ini. Pembongkaran dilakukan sejak Senin lalu dan selesai Kamis siang 6 Maret. Kepala Pengelola Bali Turtle Island Development, BTID, Zaki Hakim mengungkapkan, pihaknya juga memasang rambu-rambu peringatan dan menempatkan pelampung suar di area pembangunan Marina Internasional. Baik pemerintah maupun pengelola mengimbau masyarakat maupun pelaku pariwisata untuk memperhatikan rambu peringatan di kawasan tersebut. Dan saya tadi mencoba dengan tim ini mengukur lalu lintas itu dengan jarak satu penanda 20 meter. Saya pastikan nelayan-nelayan sudah bisa keluar masuk akses di laut itu. Kalau orang mancing juga nggak apa-apa sih nih Pak? Ya orang mancing, tapi perlu diingat ini kan ada kedalaman sedikit, makanya penanda itu nanti akan ada edukasi ya Pak. Betul. Ya, akan edukasi bahwa lokasi ini cukup curam juga, kemudian ada palung dan sebagainya untuk keselamatan nelayan sebagainya akan ada penanda inilah. Adalah daerah konstruksi, jadi kita memang ada dalam beberapa bulan ke depan ini kita akan ada pembangunan di bawah laut dan tentunya itu karena kan ada pembangunan Marina Internasional ya, jadi ya berbahaya buat orang-orang yang katakanlah tadi istilahnya belum profesional. Kalau nelayan dari Desa Serangan sebetulnya sudah sering ke sini dan khususnya kita identifikasi ada sekitar 8 yang memang sudah terbiasa mancing tanpa jukung ke sini dan di pinggir-pinggir. Tapi kalau yang di tengah-tengah warga Serangan udah tahu di sini ada di palung-palungan di mana aja dan itu aman lah buat mereka. Proyek pembangunan Marina Internasional mulai berjalan pada April mendatang. Proyek ini diproyeksikan sebagai pelabuhan yang dapat menampung sedikitnya 100 kapal yacht.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta mengingatkan Komisi 8 DPR RI untuk mengelola dana haji harus berdasarkan syariat Islam dan dengan pengawasan yang ketat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri, menyambut baik masukan tersebut. Menurutnya, tata kelola dan aturan yang baik dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Gimana kalau dia bangun bekerja? Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama tokoh ormas Islam yang terdiri dari PBNU, PP Muhammadiyah, LDII, serta MUI. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 6 Maret tersebut, para tokoh agama mengingatkan Komisi 8 DPR RI untuk mengelola dana haji harus berdasarkan ajaran Islam dan dengan pengawasan yang ketat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri, menyambut baik masukan para perwakilan ormas Islam. Menurutnya, dengan tata kelola dan aturan yang baik dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tadi disampaikan bahwa memang keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji memang harus benar-benar dikelola secara sesuai dengan ajaran Islam. Jadi jangan sampai katakanlah ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji itu diterobos lah istilahnya ya, tetap mengenai kaidah-kaidah ajaran Islam atau syariah. Ia menambahkan rapat ini masih dalam tahap awal. Ke depan, DPR akan mengkaji lebih jauh perihal rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dengan para pakar dan tokoh agama. Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah melimpahkan berkas perkara Aibda Robik Zainuddin, oknum polisi tersangka penembakan yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi, ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Berkas perkara yang dilimpahkan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan selanjutnya akan segera disiapkan rencana penuntutan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Tengah melimpahkan berkas perkara Aibda Robik Zainuddin, oknum polisi tersangka penembakan yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi, ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kamis 6 Maret. Selain berkas perkara dan terdakwa, turut dilimpahkan barang bukti berupa sepucuk senjata api berupa pistol, beserta beberapa butir peluru yang digunakan oleh tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Chandra Saptaji, menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan selanjutnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam perkara ini, tersangka Robik dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menewaskan seseorang. Berdasarkan alasan yang objektif dan subjektif, terhadap terdakwa kita lakukan penahanan tahapan tuntutan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Semarang. Dan selanjutnya nanti dalam waktu dekat akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi Polrestabes Semarang tersebut terjadi pada Minggu 24 November 2024. Atas perbuatannya itu, Robik telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Vonis itu diputuskan dalam sidang etik profesi yang digelar di Mapolda Jateng pada Senin 9 Desember 2024. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV, bagus banget nih programnya.
Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Wisata HIBI-SC Fantasi di puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibongkar karena melanggar izin lingkungan dan operasional. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan akan mengembalikan lahan bekas proyek wisata itu menjadi hutan atau area hijau. Wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor dibongkar pada Kamis 6 Maret atas perintah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena melanggar izin lingkungan dan operasional. Ditemui di sela-sela proses pembongkaran, Deddy mengatakan lahan bekas proyek wisata tersebut selanjutnya akan dikelola oleh Pemprov Jawa Barat dan dikembalikan fungsinya menjadi hutan atau area hijau. Menurut Deddy, wisata keluarga ini sebenarnya memiliki izin pengelolaan kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun pembangunannya justru menyalahi izin karena luasnya membengkak mencapai 15.000 meter persegi sehingga mencapai bibir sungai. Tadi saya kan sudah cek satu-satu, sehingga ini ditutup, dibongkar mulai hari ini, kemudian nanti menjadi tanah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat untuk menjadi hutan. Ya. Target penyelesaian pembongkaran ini ada, Pak? Ya ini kan perlu waktu, Pak. Harus dikerahin alat berat dan alat yang super berat. Penyegelan dan pembongkaran tidak hanya diberlakukan kepada Hibis Fantasi. Sebelumnya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq, serta Gubernur Jabar Deddy Mulyadi hingga Bupati Bogor Rudi Susmanto menyegel 3 tempat wisata lainnya di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena melanggar ketentuan alih fungsi lahan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengatakan segera menertibkan tempat pemandian ilegal di sekitar kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Megamendung, Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. Mahyeldi menegaskan kawasan tersebut rawan terdampak bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Oleh karena itu, aktivitas apapun termasuk mendirikan bangunan tidak diperbolehkan di kawasan itu. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengatakan segera menertibkan tempat pemandian ilegal yang kembali berdiri di kawasan Taman Wisata Alam TWA Megamendung, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi di Padang Kamis 6 Maret menyikapi kembali dibukanya tempat pemandian di sekitar TWA Megamendung. Mahyeldi menegaskan pemerintah telah menutup permanen dan melarang para pengusaha untuk kembali mendirikan bangunan, termasuk objek wisata pemandian di kawasan itu setelah banjir bandang pada Mei 2024. Selain berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumbar, pihaknya telah mengirim sejumlah personil polisi Pamong Praja ke lokasi sebagai upaya mencegah pemilik usaha membuka kembali tempat pemandian itu. Dan kemudian juga kita koordinasikan dengan BKSDA. Dan saya kira ada pihak-pihak kan kemarin sudah sama-sama kita dengarkan ya, sambutan dari Pak Presiden, kemudian juga sambutan dari Jaksa Agung dan Kapolri, KPK
PPK dan lainnya, ya, dan yang memang begitu serius dalam rangka bagaimana mungkin kegiatan ini berjalan, apalagi yang berkaitan dengan pelanggaran kecuali mungkin nanti ada hak daripada orang lain, dan itu kan bukan tanah pribadi nih. Yang punya sertifikat cuma hanya satu di sana, dua, cuma yang lainnya tidak ada. 5% itu adalah milik daripada negara. Mahyaldi kembali menegaskan kawasan TWA Megamendung Lembah Anai merupakan wilayah rawan terdampak bencana alam seperti banjir bandang dan longsor. Sehingga tidak boleh ada aktivitas apapun termasuk pendirian bangunan di sekitar kawasan Lembah Anai. Pemprov Sumbar saat ini tengah berkoordinasi dengan kepolisian dan pemangku kepentingan untuk mendatangi lokasi pemandian tersebut. Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan rapat forum lintas perangkat daerah dalam rangka membahas program musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun 2026. Dalam rapat tersebut diketahui jika Pemkab Kendal mengalami defisit anggaran sebesar 115 miliar rupiah. Menurut Wakil Bupati Kendal, kondisi seperti ini bisa menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Acara ini diikuti oleh seluruh kepala dinas OPD serta para camat se-Kabupaten Kendal. Masing-masing OPD dan camat diberikan kesempatan untuk mengajukan program-program yang belum terlaksana di tahun ini atau program baru yang dianggap penting untuk direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi, yang membuka acara tersebut berharap bahwa forum ini dapat menjadi wadah bagi setiap perangkat daerah untuk menyampaikan usulan program secara terencana dan sistematis. Saat ini Pemkab Kendal mengalami defisit sebesar 115 miliar rupiah. Defisit seperti ini menurutnya bisa dihindari jika perencanaan anggaran sejak awal dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam menyusun program kerja ke depan. Defisit itu sebagai defisit itu selisih belanja dengan pendapatan. Itu namanya defisit. Tapi minus ya Pak? Ya, selisih minus ya, berarti? Kan harusnya kalau normal itu harus balance. Ya. Itu harus balance, itu selisih belanja dengan pendapatan. Jadi itu biasanya bukan beda. Jadi defisit itu bisa dianggap kurang cermatnya perencanaan di awal. Perhitungan pendapatan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau yang di sini tadi yang dititik beratkan apa Pak tahun 2020? Ya, yang pertama bahwa harus berakselerasi menyesuaikan dengan RPJMD Bupati atau Bupati Kendal. Ya, ini kan sudah ada proses musrenbang di desa, kemudian musrenbang di kecamatan. Nah, kemudian setelah ini ini kan bagian dari penyusunan APBD. Nah, ada forum lintas. Dalam penyusunan APBD itu nanti ada musrenbang kabupaten. Semua usulan-usulan akan digodok di situ, kemudian menjadi RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah. Nah, dari RKPD inilah kemudian akan muncul KUA dan PPAS. Setelah KUA PPAS baru raperdanya. Nah, ini masih proses yang harus dialami. Tapi poin intinya adalah rencana kegiatan ini harus terukur. Dengan adanya forum ini, diharapkan semua usulan yang diajukan dapat diprioritaskan secara tepat sasaran sehingga pembangunan di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Bulan Ramadan identik dengan menghabiskan waktu menanti berbuka puasa dengan berburu takjil. Di Kampung Ramadan Sumo Hadiwijayan, Kajen Kecamatan Margoyoso ini misalnya, masih menjadi destinasi masyarakat dan santri berburu takjil.
Beginilah hilir mudik para pengunjung di Kampung Ramadan Sumo Hadiwijayan yang berada di belakang kantor kepala Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso. Beragam kuliner tradisional hingga kekinian tersaji lengkap. Para pengunjung akan dimanjakan dengan aunan musik Islami dan dekorasi kerlip lampu layaknya festival yang dipadukan dengan kreasi daur ulang gelas plastik. Sebanyak 50 penjual dari berbagai wilayah di sekitar Desa Kajen meramaikan festival yang diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2025. Mereka berasal dari Desa Waturoyo, Desa Ngemplak, Desa Bulu Manis, hingga pedagang dari Kecamatan Wedari Jaksa. Ketua Panitia Kampung Ramadan Sumo Hadiwijayan, Muhammad Solihul Milah menuturkan, hal yang berbeda dari Kampung Ramadan kali ini adalah disediakannya tenda bagi penjual dan pemanfaatan dekorasi yang ramah lingkungan. Pihaknya menambahkan dalam sehari terdapat kurang lebih 1.000 pengunjung yang datang untuk ngabuburit sekaligus berburu takjil. Mereka berasal dari kalangan santri di sekitar Desa Kajen dan juga masyarakat umum. Berbeda dari tahun lalu itu ya, kita tahun ini tuh menyediakan stand yang bertenda. Terus ada juga hiburan dan juga dekorasinya juga dekorasi mungkin. Ini mengangkat ada dari plastik memang ingin mengajak kepedulian terhadap alam atau seperti apa? Ya kita itu niatnya ingin mempergunakan barang bekas untuk menjadi barang yang lebih berguna. Ya contohnya seperti lampion yang kita buat ini di dekorasi Kampung Ramadan tahun 2025. Kalau ini yang hiburannya dari mana saja, Mas? Kalau hiburan banyak, dari sekitar area Margoyoso, di luar Margoyoso ada, dan juga sekitarnya. Musik Islami setiap hari atau seperti apa? Sebagian ya kalau di sini ya tentunya Islami. Genrenya tapi beda-beda. Iya, genrenya beda-beda. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Guna meningkatkan daya saing produk-produk UMKM tanah air jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah bersama Asosiasi Retail menggelar pesta diskon bertajuk Bina Lebaran yang dimulai tanggal 14 hingga 30 Maret 2025 mendatang. Nilai transaksi pesta diskon hingga 70% tersebut ditargetkan bakal menyentuh angka 36,3 triliun rupiah atau naik 15% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 25,4 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau stand produk UMKM di Pusat Perbelanjaan Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan Budi untuk mengkampanyekan program belanja di Indonesia Aja atau Bina Lebaran, di mana Sarinah menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang akan mengikuti program Bina Lebaran 2025 dengan menjual berbagai produk seperti fashion, furniture, hingga kuliner yang didominasi buatan dalam negeri. Pesta diskon bertajuk Bina Lebaran bakal dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 30 Maret 2025 mendatang dengan harapan dapat meningkatkan daya saing produk-produk UMKM tanah air jelang Lebaran. Adapun nilai transaksi pesta diskon hingga 70% tersebut ditargetkan bakal menyentuh angka 36,3 triliun rupiah atau naik 15% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 25,4 triliun rupiah. Jadi ini kita kampanye program Bina Belanja di Indonesia Aja. Jadi dalam rangka menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, kita ada program Bina Lebaran ya Pak. Bina Lebaran ini nanti akan di-launching sebenarnya tanggal 14 Maret di Semanggi Pak ya. Mall Nusantara ya, Plaza Semanggi. Di Mall Nusantara ya tanggal 14 nanti bersama Pak Menko Perekonomian dan para menteri yang lain ya. Kemudian program Bina Lebaran ini tujuannya adalah satu, sebenarnya itu untuk promosi sampai 70% ya dalam rangka menyambut Lebaran. Kemudian juga akan diadakan basar di berbagai mall Pak ya yang akan diisi oleh UMKM. Nah, targetnya naik 15 dari sebelumnya kan 25,4 triliun Pak ya.
Nah, targetnya menjadi sekitar 36,3 triliun, jadi 15%. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah, mengatakan pesta diskon tersebut bakal diikuti oleh 600 mal di seluruh Indonesia. Pesta diskon ini merupakan bagian dari kampanye belanja aja di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan perputaran uang di Indonesia saat momen Hari Raya Idul Fitri. Jadi dari HIPINDO, Himpunan Peritel Penyewa Pusat Belanja Indonesia, hari ini kita berterima kasih kepada Pak Menteri. Kita menginisiasi agar kita memulai gerakan belanja di Indonesia saja. Di Indonesia semua ada, semua lengkap, barang bersaing, izin. Jadi Sarina memang banyak produk lokal dan UMKM, tapi mal-mal lain yang ikut hampir 600 mal ikut. Ada juga merek global akan memberikan dukungan diskon, semua untuk kepentingan menaikkan produksi omset dalam negeri. Kita ingin fokus di dalam negeri, domestik, bisa menaikkan perputaran uang selama lebaran ini, dikarenakan momentum lebaran sangat penting. Dan nanti izin Pak Menteri, tanggal bulan 6 juga akan kita inisiasi lagi belanja di Indonesia aja, program untuk liburan sekolah. Jadi di liburan sekolah juga kita akan berikan diskon, nanti ada Agustus, ada lagi nanti kembali ke Desember. Jadi setiap 3 bulan akan ada event-event belanja di Indonesia aja. Rencananya event serupa juga bakal digelar pada bulan Juni mendatang yang bertepatan pada libur anak sekolah. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.